Kalian itu bagaimana sih? Seharusnya kalian itu bisa menahan dia. Di era 90-an, banyak film bermuatan dewasa yang populer dan turut melambungkan sejumlah artis tanah air yang terlibat di dalamnya. Tak terkecuali dengan artis cantik yang satu ini, Phoebe Lawrence. Ia termasuk artis yang berani beradegan panas atau tampil dalam pemotretan dengan pakaian minim dan tipis memamerkan keindahan tubuh eksotisnya atas nama ketenaran. 30 tahun berlalu sejak awal debutnya, kira-kira kondisi Phoebe Lawrence sekarang gimana ya? Nah, biar kalian gak penasaran, berikut ini adalah transformasi Phoebe Lawrence dulu dan sekarang. Awal karir. Lahir di Jakarta pada 3 Maret 1974, pemilik nama lengkap Phoebe Renasari Lawrence ini mengawali karirnya di industri hiburan tanah air sebagai seorang model. Katanya nih, dulunya dia dikenal sebagai model yang kerap berpenampilan seksi. Dengar kata seksi, pasti cowok-cowok atau melek tuh. Sukses membangun image di dunia modeling, Phoebe kemudian menjajal kemampuannya di dunia seni peran. Terjun ke dunia seni peran, artis senior ini bahkan tidak tanggung-tanggung untuk beradegan panas di sejumlah film yang ia bintangi. Pengen tahu ya judul filmnya? Tenang, nanti Mimin bakalan ngasih tahu kok. I know what you want, guys. Berkat keberaniannya dalam beradegan panas, ia pun dijuluki sebagai salah satu bom seks Indonesia era 90-an seangkatan dengan Shelly Marcelina, Kiki Fatmala, dan Tavana Dewi. Sukses menjajal karir di industri film, Phoebe Lawrence kemudian mencoba peruntungannya sebagai pemain sinetron. Ia pun terbilang sukses sebagai seorang pemain sinetron. Dibilang sukses mah wajar, kemampuan aktingnya keren kok. Jumlah film. Artis yang dijuluki sebagai bom seks Indonesia ini telah membintangi 13 judul film. Film pertamanya berjudul Rini Tomboy yang dirilis pada tahun 1991. Adapun sederet judul film yang berhasil melambungkan nama Phoebe Lawrence berkat keberaniannya untuk beradegan panas adalah Gadis Metropolis Selingkuh, Lampiasan Nafsu, Cinta dan Nafsu, Bisikan Nafsu, Bergairah di Puncak, Hukuman Zina, dan beberapa judul lainnya. Judul film yang terakhir ia bintangi adalah Arwah yang Kembali yang dirilis pada tahun 2002 dan diproduksi oleh Rapi Films. Nah, untuk lebih lengkapnya sih kalian bisa Google sendiri kok. Nah, julukan bom seks ini sendiri diberikan kepada Phoebe Lawrence setelah filmnya yang berjudul Selingkuh. Wah, berarti film ini laris banget dong ya di pasaran. Nah, dari sederet film yang dibintangi oleh Phoebe Lawrence, kalian udah nonton film yang mana nih? Komen di bawah ya. Jumlah sinetron. Seperti yang Mimin sampaikan di awal nih, Phoebe Lawrence juga menggeluti dunia seni peran sinetron. Nah, untuk judul sinetron sendiri, ia telah membintangi 7 judul sinetron. Judul sinetron pertamanya adalah Bias-Bias Kasih yang dirilis pada tahun 1997. Beberapa judul sinetron lainnya adalah Hanya Satu Mutiara, Siti Nurbaya, Bunga Malam, Terlanjur Cinta, Cinta Melodi, dan yang terakhir ada Taksi yang dirilis pada tahun 2012. Dari beberapa judul sinetron tersebut, Phoebe Lawrence dominan memerankan karakter yang antagonis. Dilihat dari pembawaan dan raut wajahnya, emang sih artis yang satu ini cocok banget buat karakter antagonis. Suami saya, dan dia tulus melakukan itu. Bahkan pada saat dia harus memperjuangkan nasib anaknya sendiri. Tapi sebagai artis yang bergelut di dunia seni peran, karakter apa saja pasti dilahap abis deh sama Phoebe Lawrence. Kan harus profesional. But anyway, kalian udah pada nonton sinetron yang dibintangi oleh Phoebe Lawrence belum? Komen di bawah dong. Kisah cinta. Berbeda dengan sederet artis lainnya yang mengumbar kisah cintanya, artis yang dikenal memiliki tubuh yang molek dan mempesona mata kaum adam ini justru memilih menutup rapat-rapat kisah cintanya dari media. Meski demikian, Phoebe Lawrence diketahui telah menikah dengan seorang pria. Setelah berselancar di dunia maya mengenai siapa sosok pria tersebut dan kapan keduanya menikah, informasi yang diperoleh mengenai hal tersebut masih nihil. Sepertinya artis cantik yang satu ini benar-benar menjaga privasi kehidupan pribadinya, atau bisa dibilang kehidupannya tidak ingin dijadikan sebagai konsumsi publik.
Mimin aja masih kepikiran mengenai sosok pria yang berhasil menaklukkan hati artis cantik yang satu ini. Mungkin di antara kalian ada yang tahu sosok pria tersebut? Boleh kali berbagi informasinya di kolom komentar. Keluarga. Sama halnya dengan kisah cintanya, informasi mengenai keluarga Phoebe Lawrence juga tidak banyak diketahui. Hingga saat ini pun tak banyak referensi yang menyebutkan kehidupannya saat ini. Tetapi berdasarkan hasil pencarian dari pernikahannya dengan sang suami, Phoebe Lawrence telah dikaruniai beberapa orang anak. Kabar terakhir menyebutkan bahwa pada Maret 2009, Phoebe Lawrence memiliki seorang bayi yang saat itu telah berusia 11 bulan. Berarti sekarang usianya sudah 13 tahun ya? Saat bayinya berusia 11 bulan, Phoebe Lawrence harus rela berpisah karena saat itu ia masih sibuk syuting sinetron. Ia pun terkadang harus siap dengan kritikan anak-anaknya mengenai kesibukannya sebagai artis. Meskipun demikian, sang suami tetap mensupport profesinya sebagai artis seni peran. Emangnya kalau jadi artis itu nggak segampang yang kita lihat? Kalau orang di sekitar nggak support kan bisa kewalahan. Untungnya suami Phoebe Lawrence mendukung, jadi aman-aman aja kan? Terus dia bagaimana? Maksud saya... Karir sekarang. 30 tahun berlalu sejak awal debutnya di industri perfilman Indonesia, kini nama Phoebe Lawrence bak menghilang di telan bumi. Namanya terakhir kali muncul di televisi setelah membintangi sinetron berjudul Cinta Melodi dan Taksi yang ditayangkan di SCTV. Saat itu ia memerankan tokoh Anggika di Cinta Melodi dan sosok Nadine di sinetron Taksi. Meskipun sudah jarang tampil di televisi, sosok Phoebe Lawrence kini tampil lebih tertutup dan tak lagi berpose berani seperti dulu. Paham kan maksudnya? Itu loh, kan dulunya kerap bermain dengan adegan panas. Nah sekarang itu udah nggak lagi. Ya sekarang lebih ke pemain sinetron yang hobi memerankan karakter antagonis gitu deh. Tapi kualitas aktingnya tetap keren kok. Kalian itu bagaimana sih? Seharusnya kalian itu bisa menahan dia. Harta kekayaan. Memilih industri hiburan tanah air sebagai lahan untuk mencari fulus alias dolar alias rupiah, kesuksesan Phoebe Lawrence sebagai artis 90-an yang masih hits di era 2000-an, pastinya harta kekayaan Phoebe Lawrence tidak perlu dipertanyakan lagi. Bagaimana tidak, ia telah menjadi model papan atas di era 90-an, ditambah lagi ia telah membintangi lebih dari 10 judul film. Bisa dibilang, semua majalah dan film atau sinetron yang dibintangi sangat booming di pasaran. Meskipun nominal kekayaan artis cantik ini tidak diketahui pasti, namun melihat perjalanan karirnya yang terbilang sukses sebagai seorang artis, sepertinya bukan hal yang mustahil jika Phoebe Lawrence memiliki rumah mewah, mobil mewah, dan sederet barang-barang branded. Bener nggak guys? Pasti bener kan?